Ah, Sabtu 11 Desember 2021. Kamu kuat sekali, Dinda. Terima kasih karena sudah bertahan. Mau cerita. Jadi hari ini gue sebenarnya terakhir ngekos karena gue nggak mampu bayar lagi karena gue nganggur dan gue belum dapat kerjaan udah 2 bulan ini. Akhirnya gue milih untuk pulang karena keluarga gue kepikiran sama gue. Dan hari ini tuh gue sama si Mega astagfirullah, pengen ngomong anj tapi nggak sopan ya kan. Jadi kan gue udah nggak bisa ngekos karena gue nganggur, gue nggak punya duit ya kan. Terus juga yang jaga kosan gue tuh udah berniat untuk ngiklanin kamar gue, padahal gue masih ada di sini ya, otomatis gue harus pergi dong. Tapi gue mintalah sama yang jaga kosan, gue bisa perginya nanti ya, karena gue harus antar barang-barang gue biar nanti kalau gue mau kos lagi gue nggak usah beli barang-barang gitu loh, dan gue nggak usah bawa-bawa dari rumah kampung yang di Tegal. Terus tadinya gue pakai Grab car, tapi mahal 70.000 yang namanya gue pengangguran ya kan, gue nggak punya duit lah. Segini lah gue pakai motor sama si Mega nih. Astagfirullah. Gue udah mau tidur tapi gue keinget tadi. Oke, disclaimer dulu, ini gue hari ini emang udah 3 hari ini gue sama Mega itu lagi PMS, jadi lagi gak sholat ya kan. Ceritanya gue dari kosan itu pas adzan asar lah ya, kayak selesai adzan asar deh, gue mulai jalan nih dari kosan. Gue bawa 1 koper, 1 paper bag, sama kardus yang udah gue lipet-lipet, niatnya mau buat wadah nanti kalau di rumah saudara gue, buat wadah barang-barang gue ini. Karena kan gue nitip, gue gak pengen berjajaran aja gitu, gak enak, karena kan saudara gue juga gak terlalu lega gitu loh ruangannya. Dengan gue bawa tuh dengan susah payah dari kos-kosan ya kan. Belum jauh masih di larangan, hujan gede banget. Itu gue belum makan, hujan gede banget, itu bener-bener gak ada tempat duduk. Tapi Allah baik. Ini nih pelajaran hidupnya. Pokoknya intinya gue keadaannya lagi super susah gitu. Pokoknya kalau gue mau menangis ya gue sebenarnya banyak air mata nih yang harus gue tumbahin. Tapi kita bawa santai aja bosku, oke? Ini ya Allah baik banget nih. Gue udah mikir kayak, aduh gak ada tempat duduk, jadi mana gue bawa koper, bawa kardus ya kan, bawa paper bag, kayak ribet banget. Bawa anak orang lagi ya kan, bawa si Mega. Terus ada warung pecel lele yang gak buka. Untungnya tuh gak buka, dia udah jam-jam mau buka, tapi itu dia kayaknya lagi pulang kampung deh, soalnya digembok gitu rukanya dari luar. Ini gue neduh lah di situ. Bahkan Allah ngasih gue tempat neduh. Ini pelajarannya, tetap berbaik sangka kepada Allah walaupun lagi susah, walaupun dikasih hujan deras. Tapi tentunya sebagai manusia biasa yang penuh dosa dan penuh kenistaan ya, gue mengeluh dalam hati gue selama neduh tuh kayak, ya Allah, kok ya kenapa hidupku pahit banget lah, kenapa susah banget, kayak mau nganterin barang doang gue harus kejebak hujan deras, dan kayak dalam keadaan belum makan, bawa anak orang, dan duit gue tuh bener-bener ngepres. Kayak ya Allah kenapa sih harus gini gitu. Pokoknya gue ngeluh. Tapi satu sisi bersyukur karena gue masih dapet tempat neduh, dan ya gue masih punya uang gitu buat beli gorengan sama air minum. Gue bawa anak orang ya kan, gak enak gitu, kasihan juga tuh si Mega, mana dia berat badannya cuma 40 kilo, kan rawan ya kan. Alhamdulillah untuk hari ini. Belum kelar. Dan nih, udah neduh, gue udah makan gorengan lah sama minum sama si Mega.
kalau gue tungguin sampai sore tuh nggak reda-reda tuh hujan. Akhirnya kan kayak gerimis rintik-rintik sendiri gitu lah. Terus Mega juga udah, ayo kak mau nggak, mau jalan nggak gitu. Akhirnya kita jalan lah, lanjut ke rumah saudara gue. Udah nih sampai ke rumah saudara gue, lancar dah pokoknya, naruh barang. Saudara gue juga welcome banget, emang mereka tuh baik banget sama gue. Gue akhirnya makan pete 2 keris tau gak sih, 2 batang, 2 helai, 2 buah itulah, 2. Si Mega ngaduin pete sama ikan kesukaan gue dari kampung. Di kampung gue namanya ikan panggang, gak tau di kalian tuh namanya apa. Kalian kayak nonton. Gue mau cerita aja, pokoknya gue mau cerita walaupun gak ada yang dengerin. Oke, sudah nih, kita mau pulang deh kita. Gue bilang sebelum pulang, Mega, gue nanya nih masih Mega, ban motor si Blacky menurut lu kempes nggak? Karena dia bukan orang yang sering gunain motor, jadi dia bilang, duh nggak tahu kak, kempes enggaknya, nanti kita coba cek aja, kita coba pelan-pelan jalannya tuh gue pelan-pelan sama si Mega. Masih gerimis. Ini ujian Allah yang kedua dan pelajaran hidup yang kedua hari ini, tanggal 11 Desember 2021. Oke? Tut di pertigaan nih, jalannya bertekstur, deket tukang piscok. Kan gua ngeduk. Astagfirullah, bener-bener langsung kayak goyang-goyang kayak gempa gitu. Dan ada truk diklaksonin. Bayangin dah hati gue masih Mega. Terus malam minggu kita berdua gak ada yang bawa HP hari ini, sumpah. Akhirnya minggir lah gue di depan, gak tahu kayak kafe atau apa sih, itu bukan kafe sih, cuman kayak tempat makan gitu, tapi agak enggak yang tempat makan warteg gitu. Gue berhenti minggir, ya Allah, ngenes banget kalau gue inget tadi. Warna gerimis, pakai jepit, nggak bawa HP. Allah, bener-bener dah. Gue dorong tuh si Mega. Ini juga pertama kali dalam hidup gue selama 25 tahun hidup gue dorong motor. Sebenarnya gue belum pernah. Dan gue dorong sama si Mega. Terus nih, baiknya Allah lagi nih, baiknya Allah ya, ada mas-mas bengkel deket dari situ, kayak cuma tiga ruko lah. Baik kan tuh, Allah emang maha. Gue melipir lah tuh ke mas-mas bengkel itu. Alhamdulillahnya bisa, ban motor gue tuh belas BTW. Ya singkat cerita lah, nggak ada yang tempat tambalannya nih, apa sih tuh bahan tambalnya nggak ada katanya. Terus tanyain, teh ini kalau misalkan nggak ada yang buat nambal diganti ban dalam mau nggak gitu. Terus aku tanya, intinya nanti nggak bocor lagi kan, maksudnya bisa pulang karena aku butuh buat pulang ke kosan. Akhirnya iya bisa gitu, harganya 45 nggak apa-apa. Aku tanya dulu deh yang tadinya berapa bang, takutnya kan duit gue nggak cukup, karena gue bener-bener duitnya tuh ngepres banget, sisa duit gue tuh cuma 100 berapa gitu. Kata dia 45.000. Dengan ikhlas nggak ikhlas gue membayar 45.000 demi gue bisa pulang, karena gue bawa si Mega juga. Kasian kalau dia nggak pulang-pulang, mana dia nggak bawa HP, soalnya tuh dia udah kangen sama Ho Chi Minh-nya dia. Akhirnya selesai permasalahan ban. Akhirnya gue pulang ke kosan dan dengan selamat. Yang bikin gue record video ini adalah kayak apa ya, sebenarnya tuh gue capek banget di keadaan kayak gini sekarang. Gue tuh kayak apa ya, gue tuh sedih, capek, stres, tapi gue nggak bisa ngungkapin gitu loh, ngerti gak sih? Kayak gue tuh butuh dipeluk, tapi gue nggak punya orang yang untuk meluk gue gitu. Gue tuh kalau ditanya lo kenapa, gue nya sedih, tapi gue butuh ditanyain kenapa, ngerti kan? Sedih deh. Iya, nggak tahu, kepikiran aja pengen record video ini. Gue nggak bisa
gak bisa nangis ngajakin orang gitu, tapi gue kayak lagi pengen nangis, kayak gue pengen bilang kalau hey, gue gak baik-baik aja gitu loh. Gue tuh hobi banget menghela nafas, apalagi kalau lagi di motor sendirian. Itu kayak nikmat Tuhan yang paling gak bisa gue pungkirin gitu loh. Walaupun gak selesai masalahnya, tapi kayak lega aja gitu, bisa terus gini-gini. Karena gue tuh kalau misalkan ini so kuat gitu, tapi asli sih 2 bulan itu bener-bener yang kayak gue pernah padahal lewatin fase yang lebih berat daripada ini gitu. Kayak ekonomi keluarga gue hancur, terus hubungan gue sama bokap gue berantakan, pokoknya lebih parah dari ini, sampai gue gak mau sholat. Tapi hari ini tuh kayak apa ya, kayak perasaannya tuh lebih sedih gitu. Gue kayak gak kuat gitu loh, padahal gue juga setiap hari selalu meyakinin diri gue kalau Tuhan tuh gak akan ngasih kita cobaan kalau kitanya gak mampu. Dan itu juga yang selalu gue bilang ke orang-orang yang kalau lagi curhat sama gue. Tapi ya balik lagi, karena gue tuh orang yang banyak dosa dan gue manusia biasa, ya gue lagi-lagi jatuh ke dalam ketidakbersyukuran gitu loh. Gue tuh gimana ya, 2 bulan ini tuh lagi ngerasa gue tuh gak punya power gitu loh. Bahkan sampai gue tuh ngerasa gue pengen cabut gitu dari hidup orang-orang sekitar gue gitu, yang baik-baik, yang jahat. Jadi gue pengen bener-bener, gue pengen hilang gitu dari mereka. Gue pengen gue tumbuh jadi orang yang baru. Tapi sebenarnya salah sih kalau kayak gini, karena gue jadinya ngejauhin orang-orang yang sayang sama gue gitu loh. Sampai ada yang nanyain kabar gue, tapi gue tuh nggak bisa jawab karena gue nggak tahu kondisi gue juga. Karena fisik gue itu sehat banget, alhamdulillah gitu. Allah tuh kasih gue badan yang fisik yang kuat, termasuk jarang, ya Allah semoga jarang sakit terus gitu loh. Semoga gue sehat selalu. Tapi gue tuh rapuh banget. Gue karena keseringan ketawa, terus sering dengerin cerita orang kali ya, sering jadi tempat pulang buat orang-orang. Gue tuh jadi kayak rapuh gitu loh. Gue tuh jadi, gue gak bisa ngungkapin kalau gue sedih, gue gak bisa bilang kalau gue marah. Terus gue gak tahu, sampai gue tuh gak tahu diri gue sendiri. Lo kok gak sih perasaan gue yang kayak gitu? Sampai gue tuh pengen cerita gue sedih loh, itu gue gak bisa. Makanya gue lebih memilih menjadi gila seperti ini. Mungkin karena gue kebiasaan jadi tempat curhat orang gitu kali ya. Jadi kalau gue lagi lemah atau rapuh tuh gue gak pengen nunjukin gitu loh. Dan gue tuh selalu merasa, ya masa gue gini sih gitu, sebenernya gak baik, sumpah deh gak sehat. Makanya buat siapapun yang kalau lagi ada apa yang dipendem gitu, entah lo lagi sedih atau lo lagi marah, sebenarnya lebih baik diungkapin tahu, daripada kayak gue gini jadi stres sendiri. Sumpah sih asli. Gue juga kayak gini sebenarnya karena gue sendiri. Awalnya tuh gue resign dari kantor dalam keadaan sebenarnya gue adalah orang yang butuh uang untuk gue pribadi, untuk kedua orang tua gue, untuk adik gue gitu. Tapi gue mutusin keluar dengan dalih kesehatan mental lebih penting. Dan ternyata mental gue lebih jatuh ketika gue udah resign. Ya kayak sekarang tuh gue gimana ya,
kayak ya gue gak munafik, gue nyesel gitu kenapa gue milih resign dan gue egois gitu loh. Padahal orang tua gue tuh jauh lebih perih dulu nyari duitnya buat gue. Itu gue juga inget kata teman-teman gue, maksudnya kata-kata temen gue, ada namanya satu Kariri, dia bilang kalau bisa jangan pernah sesalin sesuatu, tapi jadiin itu sebagai pelajaran. Tapi jujur juga gue nggak bisa bohong kalau gue sempat menyesal. Gue menyesal gitu kenapa gue melakukan hal itu dulu. Kayak gue resign dalam keadaan yang sebenarnya gue butuh pekerjaan itu, walaupun gue stres, tapi ya gue mampu gitu untuk handle kerjanya. Kenapa gue malah resign gitu loh, dengan dalih kayak kesehatan mental lebih penting. Anjrit, ternyata jadi job seeker tuh pahit banget, pahit asli. Sebenarnya mungkin pahit bangetnya juga karena diri gue yang super minim kualitas, makanya kerasa pahit banget gitu ya kan. Kayak gue beberapa kali interview ya cuma sampai tahap user, habis itu nggak lolos. Gue pernah dites Excel, gue nggak bisa karena jujur gue emang nggak bisa Excel. Pas kerja juga gue nggak pakai Excel. Sebenarnya itu bukan alasan sih, itu terlalu klasik karena gue bisa ikut kursus kan banyak tuh gratis, tapi gue nggak mau mencoba ya dengan banyak alasan lah kenapa gue nggak melakukan itu. Kayak gue nggak punya alat pendukung, gue nggak punya bahan pendukung, gue nggak punya biaya pendukung dan lain-lainnya. Intinya gue punya alasan, tapi ya sebenarnya itu semua pasti. Itu yang bikin gue ngerasa jadi job seeker tuh pahit banget. Dan kayak apa ya, gue tuh nyeselnya kayak gue ngerasa gue gagal jadi anak mama sama bapak. Karena ya itu, gue jadi job seeker dalam keadaan gue itu merantau, ngekos sendiri, bayar sendiri, kan semua hidup gue tuh gue tanggung sendiri gitu loh. Terus gue nganggur dalam keadaan, maksudnya gue resign dalam keadaan gue belum punya pekerjaan pengganti. Tolong banget nih gue. Makanya untuk para pekerja yang sedang merasa tidak betah di pekerjaannya, jangan keluar kalau kamu tidak punya side income dan kamu tidak punya pekerjaan yang lain, atau kamu belum punya gerbang yang baru. Jangan resign dulu. Itu pesan gue, karena gue udah ngerasain pahit banget. Ya tentunya nggak cuma gue sih yang di job seeker dan ngerasain pahit banget, karena kan gue selama jadi job seeker tuh gue join ke fanbase gitu kan, yang isinya tuh job seeker juga, dan banyak yang ternyata ada 2 tahun nganggur gitu, tapi yang mereka pasti punya jalan masing-masing. Dan tapi memang resign dalam keadaan belum punya pekerjaan pengganti, apalagi kalau statusnya lo sebagai tulang punggung KW gitu ya di keluarga, tidak dianjurkan kalau lo resign belum punya pekerjaan pengganti. Dan kalau lo belum siap sama resikonya, jangan. Karena gue sendiri ngerasain sampai stres, sampai gue lihat video di sebuah TikTok. Gue tuh ngerasa ciri-ciri yang gue alamin beberapa bulan ini adalah ciri-ciri depresi. Cuman gue belum sampai tahap yang pengen bunuh diri gitu, nggak mau lah ya. Gue malah pengen hidup bahagia dan kaya raya. Gue gak pengen bunuh diri karena gue masih punya banyak cita-cita. Gue pengen bekerja di luar negeri, gue pengen menikah dengan orang yang mencintai gue, yang bisa jadi rumah untuk gue pulang. Terus gue pengen ngadain pesta pernikahan yang bisa bikin teman-teman gue bahagia. Gue masih banyak mimpi anjir. Kenapa gue resign? Ya tapi gue resign pun ada alasan gitu kenapa gue memilih resign waktu itu, walaupun tidak dipungkiri memang pada akhirnya gue menyesali. Tapi ya sudahlah, mungkin ini sudah jalan Allah ya kan. Gue resign karena pertama sih, dari pertama gue adalah kesehatan mental gue lebih penting. Anjir, gue nggak tahu kalau ternyata jadi job seeker sepahit ini. Dinda tembak saja aku. Enggak, tapi nggak apa-apa, kita harus tetap bersyukur karena Tuhan masih kasih kita napas ya kan sampai detik ini. Dulu gue pernah sampai nggak mau sholat karena gue ngerasa hidup gue kok berat banget gitu, tapi pernah sampai akhirnya gue ada di titik gue pulang kuliah di kayak jalan tol gitu, tapi gue cuma buat muter pakai motor. Gue sadar Allah baik banget. Pokoknya waktu itu tuh gue ngerasa, ini tahun 2018 ke 2019 deh kalau nggak salah, apa 2018 tahun baru gitu, gue lupa lah. Pokoknya gue waktu tuh kondisinya tuh kayak
gue sakit hati karena cowok. Intinya gue jomblo dari tahun 2014, terus tahu-tahu pas tahun 2018 gitu ada yang deketin gue dan dengan dalih mau ngajakin gue nikah. Gue percaya lagi, gue banget ya gue ya. Dan gue di PHP-in, anjir ini cowok emang, ini kalau cowok ganteng nih tawan ya, jangan sama cowok ganteng dah pada, aduh kacau. Jadi gue juga nggak mikir cewek sebelum gue di cowok ganteng kantoran mau sama gue, kayak gendut itu emang harus di gitu ya. Tapi ya udahlah, itu udah berlalu. Intinya kondisi gue waktu itu sangat buruk ya, sampai akhirnya gue sadar gitu, ada di titik dimana gue ngerasa kayak itu di motor di jalan yang tol itu, gue ngerasa kayak gue masih nyetir motor gitu. Waktu itu gue kayak disadarin kayak anjir, gue masih bisa nyetir motor, gue masih bisa kuliah dan hampir mau selesai gitu. Kenapa gue marah sama Tuhan gitu? Kenapa gue nggak mau percaya kalau Tuhan tuh nggak bakal ngasih kita cobaan kalau kitanya nggak mampu gitu loh. Ya kalau gue dikasih kayak gini sekarang ya berarti gue mampu gitu loh, ngerti sih? Jadi sekarang tuh gue nggak pengen menganggap masalah hidup gue tuh berat, tapi ya kalau gue stres sesekali atau gue ngerasa ini melelahkan, kayaknya wajar nggak sih? Dan kalau gue merasa ingin menangis, ingin dipeluk, ngerasa ingin didengarkan atau butuh rumah untuk pulang, kayak wajar nggak sih? Wajar lah ya, kan gue manusia normal, bukan manusia biasa ya kan? Oke, udah. Tapi padahal tadinya tujuan gue gitu ya nge-record video ini tuh bukan kayak gini. Tadinya tuh gue pengen menceritakan isi hati gue yang gak bisa gue ceritakan ke teman-teman gue. Gue tuh punya teman banyak, gue punya sahabat banyak, gue punya orang-orang yang sayang sama gue juga banyak. Tapi kenapa gue ngerasa gue gak punya siapa-siapa? Dan gue ngerasa kayak kenapa sih gue nggak mau berbagi beban gue ke orang lain gitu, kenapa gue harus pikul sendiri, padahal orang lain juga mau dengerin gue. Tapi sebenarnya gue nggak menyedihi ya, gue menyedihi apa yang terjadi, tapi gue lebih menyedihi diri gue sendiri gitu. Kenapa gue harus jadi Dinda yang gak berani ngungkapin, gak berani untuk bilang kalau guys gue sedih loh gitu ke teman-teman gue gitu ya. Kenapa gue mendem gitu orangnya, kenapa? Jadi jatuhnya tuh gue kayak gue gak bersyukur gue punya orang-orang yang sayang sama gue punya kedondong, gue punya mama Warniti yang ya Allah, beliau tuh mau nerima kondisi gue gitu loh, yang pengangguran, yang benalu. Gue punya teman-teman kos yang care sampai mau minjemin gue duit buat bayar kosan, tapi gue nggak berkenan hutang karena gue pusing kalau hutang ke orang, karena gue juga punya utang ke orang aja belum diganti. Maaf ya bebe, aku belum bisa bayar utang aku ke kamu. Sama buat abang sepupu gue ya, lu mah saudara gue jadi nggak ditagih lah ya, nanti aja kalau gue udah punya duit gue ganti. Oke? Terus apa ya, tapi dari semua hal yang lagi gue alamin sekarang, tujuan gue bikin video ini adalah pengen bilang makasih. Iya, makasih sama Tuhan, sama Allah, karena apa ya, makasih banget udah ngasih aku kesehatan sampai detik ini, udah ngasih aku mama Warniti yang bisa memahami kondisi anaknya gitu, yang sampai nggak bisa tidur karena mikirin gue di sini makan apa. Kayak gue bersyukur banget. Kan jadi nangis kalau ngomongin mama. Satu sisi gue ngerasa jahat sama mama karena gue kayak gagal gitu loh, padahal ya balik lagi kayak tadi, nyokap bokap gue tuh jauh lebih perih nyari duitnya daripada gue yang sekarang gitu. Kenapa gue nyerah gitu loh? Tapi kan gue gak pengen terus-terusan menyesali ini ya. Gue pengen oke, kalau nanti next gue dapat kerja, gue jangan gegabah ambil keputusan gitu, gue harus pikir-pikir sampai matang banget. Biar nggak nyesel gitu loh. Tapi ya udahlah ya, udah terjadi gitu, dan gue masih harus tetap bersyukur karena gue masih bisa ngerekam video ini gitu loh sampai detik ini. Dan
gue masih dikasih kesempatan buat bisa bilang alhamdulillah juga. Gue udah bersyukur banget gitu. Allah tuh emang sayang banget sama gue. Gemes, gue suka gemes sendiri gitu. Terus mau bilang makasih juga sama orang-orang yang sayang sama gue, yang suka nanyain, "Beb, gimana kabar kamu?" Nurul Fatimah. Maaf ya Beb, aku sampai harus ngejauhin kamu karena aku ngerasa kayak, pokoknya gue ngerasa gue gagal gitu di segala sisi, entah ke keluarga, entah ke temen-temen. Gue gagal ke semua orang gitu. Jadi gue milih untuk menjauh. Gue jadi kayak mengasingkan diri dari mereka gitu loh. Dan ya balik lagi, kayak gue tuh menyedihi diri gue sendiri, kenapa gue kayak gini gitu loh. Dasar gak bersyukur. Ya gue berharap semoga nanti setelah badai ini gue harus percaya bahwa akan ada pelangi. Ya Allah, harus ada pelangi, pokoknya harus. Gue gak mau kalau gak ada pelangi. Ya kali badai mulu ya kan, pahit banget. Gue udah bener diterpa badai dari tahun jebot sampai sekarang badai mulu. Pelanginya kapan? Capek nih gue pura-pura bahagia mulu. Tapi ya gue memang cuma harus bersyukur dan banyak-banyak minta dikasih kuat sama mampu aja sih sama Tuhan. Kayak udah, gue tuh prinsipnya ya udah, karena memang kita hidup ya udahlah gitu. Mau ada masalah, mau ada badai, mau ada topan juga ya udahlah. Kayak udah sih, yang Tuhan kasih jalanin aja. Nanti juga ya udah, apa-apa. Ujung-ujungnya tuh kan kayak gitu doang kan, ya sih. Ya gue stres, gue depresi nih kayaknya. Cuman gak sampai bunuh diri ya, gue ngapain bunuh diri. Ya udahlah, mau gimana sih, semua udah terjadi dan emang harus kayak gini. Mau gimana, gue cuma perlu tetap jadi gila biar gue bisa menghadapi dunia yang fana ini. Tapi harus tetap sholat lah, takutnya kan besok mati ya kan. Gue gitu sih mikirnya. Kayak belum tentu diterima atau enggaknya, ya itu urusan belakangan, yang penting sholat aja gitu, ngerti kan? Intinya gitulah. Tadinya gue kebayang kalau gue tag video ini tuh bakal menangis atau apa kayak gitu. BTW sorry ya, gue pakai filter karena tadi pas gue coba nggak pakai filter super buluk. Gue pede buluk, tapi kayaknya yang tadi tuh super buluk gitu loh, makanya gue pakai filter. Kalau soal tanda lahir sih gue udah menerima diri gue banget. Jadi kan kalau kata Kim Sok Jin tuh, gue yang harus dicintai di dunia ini gitu. Seharusnya gue mencintai diri gue. Ya inilah bukti bahwa gue mencintai diri gue walaupun tetap pakai filter. Ya maksudnya kan biar kalau nanti video gue sampai di beranda-beranda kalian kan nggak buluk-buluk banget lah ya gitu. Mau bilang makasih banyak karena aku hidup sampai detik ini. Semoga 2022 aku besok ya pasti akan ada badai, tapi semoga ya jangan sekenceng saat inilah. Udah pelangi kayak dikit-dikit ya pelangi apa kayak pelangilah, jangan badai mulu gitu, jangan badai semua hidup gue. Ngeri-ngeri gue terbang beneran gitu loh, ngerti kan? Dan buat Mega, terima kasih banyak karena hari ini 11 Desember 2021 lo udah mau nemenin gue sesusah-susahnya kita hari ini Mega. Terima kasih banyak karena gue kalau ingat hari ini tuh kayak ya Allah, kalau nanti dikasih kesempatan buat bangun dari keterpurukan ini, gue pengen peluk Mega. Sarang ya. Intinya nih, tolong buat semua badai-badai gue dari pundak kiri dan kanan, lekaslah berlalu. Udah oke, jangan kelamaan nempel di hidup gue nya badai. Tolong datangkan pelangi.
tolong datangkan salju yang indah-indah gitu lah, jangan badai mulu ya. Udah itu aja intinya, dan tetap sehat dan doyan makan, karena lo cuma perlu doyan makan dan tetap sehat biar kuat menghadapi hidup yang banyak pahitnya jarang manisnya, banyak manisnya dikit pahitnya kalau lo bersyukur. Oke? Oke enggak? Ya, terima kasih Dinda sudah berkenan merekam video ini.